hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali.
setiap kondisi yang sedang kita hadapi hari-hari ini, biar melalui pujian ini kita diingatkan dan iman kita semakin kuat bahwa hanya Yesuslah satu-satunya jawaban atas segala pergumulan yang kita hadapi. Mari terus percaya dan berharap kepada Dia. Amin. Mari sama-sama dengan iman katakan, Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Pembaptis juru selamatku, oh haleluya, harapanku. Harapanku. Kau harapanku, Kau jawaban dalam hidupku. Haleluya, oh, Kau mendengar setiap pergumulanku dan Engkau menjawab, ya Tuhan. Hatiku percaya, oh, Kau gunung batuku, Kau kota bentengku. Shalom Bapak Ibu Jemaat GSKI Betani Nginden, Betani Manyar, Betani Citraland, Betani Sukomanunggal, serta seluruh cabang-cabangnya se-Surabaya. Selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini tanggal 13 September 2020, Tuhan mempertemukan kita dalam ibadah ini untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Karena itu, pertama-tama mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Pagi ini kami beroleh anugerah Tuhan untuk bisa beribadah kepadamu, memuji, menyembahmu, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami umat tebusan-Mu, kami selalu membutuhkan kebenaran firman-Mu untuk menguatkan kami, meluruskan kami, memperbaharui hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan di rumah kami masing-masing, di tempat kami. Kami diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu yang banyak kekurangan dan kelemahan, Kau menolong ya Tuhan, urapilah. Supaya kebenaran firman-Mu diberitakan dengan sejujur-jujurnya.
Kami berdoa kepada Allah yang hidup dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Allah. Tema kita, The Wounded Healer. Sekali lagi, pokok pikiran yang kita akan gumulkan bersama-sama beberapa waktu ke depan tentang The Wounded Healer. Penyembuh yang terluka. Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Allah bersama-sama tentang penyembuh yang terluka ini. Pertama-tama saya ingin Bapak Ibu memperhatikan apa yang dikatakan oleh Warren Wiersbe, seorang penulis Kristen yang bukunya sangat bagus, tulisan-tulisannya sangat indah, saya suka membaca bukunya. Warren Wiersbe berkata demikian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bukan pengungsi yang mencari tempat pelarian, bukan. Tetapi kita adalah tentara yang terluka dan kelelahan, yang perlu istirahat dan pemulihan, sehingga kita bisa kembali ke pertempuran. Orang-orang yang beribadah untuk melarikan diri, tanda kutip, tidak tahu apa ibadah penyembahan yang sebenarnya, dan mereka hanya membuang-buang waktu mereka. Ibadah yang benar harus membawa kepada pengayaan pribadi dan penguatan. Ada unsur enrichment di sana. Dengan kekuatan rohani yang membantu orang percaya memikul bebannya dan berjuang dalam pertempuran hidup. Bapak Ibu, benar yang dikatakan oleh Warren Wiersbe. Kita beribadah bukan untuk mencari pelarian. Bukan, Bapak Ibu yang dikasihi. Kita beribadah karena kita adalah tentara-tentara yang terluka, yang kelelahan. Sepanjang sepekan kita telah melewati hari-hari kita dengan banyak kesulitan, banyak pergumulan, banyak masalah barangkali. Sehingga ketika kita beribadah, kita butuh untuk disegarkan kembali. Kita butuh mendapatkan sebuah pengkayaan lagi. Supaya kita bisa memikul beban dan berjuang untuk sepekan ke depan lagi. Jadi kita beribadah supaya kita mengalami pemulihan kembali. Lalu sesuai dengan pertempuran kita, pertandingan kita masing-masing, perjuangan kita masing-masing. Di sepekan ke depan kita beroleh kekuatan yang dari Tuhan. Sekali lagi Bapak Warren Wiersbe berkata, kita orang percaya adalah para tentara yang terluka dan kelelahan. Bapak Ibu, izinkan saya bercerita sedikit tentang mitos Yunani atau mitologi Yunani, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu, di dalam mitologi Yunani ada makhluk yang bernama Centaur. Makhluk Centaur ini adalah setengah manusia dan setengah binatang. Makhluk-makhluk Centaur ini adalah makhluk immortal dalam mitologi Yunani. Makhluk yang tidak dapat mati. Makhluk Centaur adalah makhluk yang brutal, bengis, jahat, kejam, pemabuk luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu dari makhluk Centaur ini ada yang bernama Chiron. Chiron adalah satu-satunya makhluk Centaur yang berbeda. Dia memang tetap setengah manusia dan setengah kuda atau binatang, tetapi Chiron adalah makhluk Centaur yang paling bijaksana, paling cerdas, sangat baik. Bukan hanya itu, Chiron adalah ahli penyembuh yang luar biasa. Sehingga Chiron dalam mitologi Yunani, dia menjadi mentor yang penting bagi banyak pahlawan-pahlawan hebat bangsa Yunani. Karena Chiron sangat baik, juga ahli penyembuh yang luar biasa. Karena dia seorang mentor yang terkenal, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu muridnya adalah Hercules. Hercules sangat mengasihi dan menyayangi Chiron sebagai gurunya, sebagai mentornya. Suatu kali, Bapak Ibu, Hercules kemudian pergi ke satu tempat, lalu dimasuk ke dalam sebuah gudang. Di sana ada kendi yang berisi anggur milik makhluk-makhluk Centaur ini. Kemudian Hercules membuka itu, lalu kemudian meminum anggurnya. Ketika anggur dibuka, lalu aromanya tercium oleh makhluk-makhluk Centaur, mereka kemudian mendapati bahwa Hercules mengambil anggur mereka. Mereka marah. Mereka kemudian berdebat, lalu berakhir kepada pertempuran. Ada pertempuran yang sengit antara Centaur dengan Hercules. Lalu kemudian Hercules mengambil anak panahnya. Di antara para Centaur hadir Chiron yang adalah mentor dari Hercules. Lalu kemudian ketika Hercules melepaskan anak panahnya, di ujung anak panahnya telah diberi darah
dewa tertentu. Sehingga anak panah itu demikian beracun. Lalu kemudian waktu dilepaskan, anak panah mengena kepada Siron, mentor dari Hercules, sang ahli penyembuh dan bijaksana itu. Ketika terkena kepada dia, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dalam mitologi Yunani, Siron mengalami sakit yang luar biasa. Tetapi karena Siron makhluk immortal, makhluk yang tidak dapat mati, maka rasa sakit itu terus-menerus ada pada Siron. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa inilah mitologi Yunani ini kemudian muncul istilah the wounded healer, penyembuh yang terluka. Karena Siron adalah ahli penyembuh, tetapi dia terluka. Dan dia tidak dapat mati, sehingga dia terluka terus-menerus. Lalu dalam mitologi itu, Bapak Ibu, mitologi Yunani diceritakan kemudian Hercules begitu menyesal, lalu kemudian Hercules memohon kepada Zeus, dewa Zeus, supaya kiranya dewa Zeus menolong melepaskan rasa sakit dari Siron dan menempatkan Siron di tempat yang tinggi dan layak. Lalu kemudian permintaan Hercules diizinkan oleh Zeus. Kemudian dalam mitologi ini akhirnya Siron bisa mati, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu kemudian Siron diletakkan di langit. Waktu dia ditaruh di langit, jadilah dia Sagittarius. Kalau Bapak Ibu tahu tentang rasi-rasi bintang, bintang Sagittarius, sejarahnya cerita seperti itu. Tapi yang saya mau garis bawahi Bapak Ibu, istilah the wounded healer diambil dari mitologi ini. Di mana Siron yang tidak dapat mati, namun terluka terus-menerus. Bapak Ibu, ada seorang psikoanalistik yang sangat terkenal, psikoanalisa yang luar biasa yang bernama Carl Jung, atau nama sebenarnya, nama panjangnya Carl Gustav Jung. Carl Jung adalah bapak psikoanalisa yang terkenal dari Swiss, Bapak Ibu. Seorang yang sangat hebat, dia seorang filsuf, tapi dia juga seorang psikiater. Dia mengambil berdasarkan pola dasar tentang the wounded healer. Dia mengatakan kalimat ini Bapak Ibu. Carl Jung berkata, "The doctor is effective only when he himself is affected. Only the wounded physician heals." Sama dengan kira-kira Bapak Carl Jung mau mengatakan demikian. Seorang dokter hanya akan menjadi efektif jika dirinya terpengaruh, jika dirinya terlibat. Lalu kemudian dia melanjutkan, hanya penyembuh yang terluka yang sembuh, atau hanya tabib yang terluka yang sembuh. Sama dengan Carl Jung mau mengatakan apa? Seorang dokter, dia akan menjadi begitu efektif bagi pasiennya kalau dia sendiri telah mengalami. Jadi ketika seorang konselor, dia punya pengalaman yang pahit, kemudian dia bertemu dengan seseorang yang konseling dengan dia, si konsili akan sangat diberkati dan sangat tertolong kalau sang konselor telah mengalami apa yang dialami oleh konsili ini. Itulah maksud dari Carl Jung, bahwa seorang dokter hanya akan efektif kalau dia punya pengalaman seperti yang dialami oleh pasiennya. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita harus terluka baru kita bisa efektif? Tidak harus Bapak Ibu, tetapi kalau terluka itu akan membuat motivasi kita semakin kuat. Itu akan membuat kemudian kesaksian kita semakin tajam. Itu akan membuat kemudian kita semakin bisa menguatkan orang yang mengalami pengalaman seperti yang pernah kita alami. Nah, hari ini mari kita merenungkan firman Allah bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berbicara tentang the wounded healer, penyembuh yang terluka. Matius 10 ayat 7-8, firman Allah berkata demikian. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Bapak Ibu, teks ini atau ayat ini, perintah dari Kristus untuk 12 muridnya. Dia mengutus para murid. Lalu berkata kepada murid, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati.
Yesus mengatakan lebih lanjut tadi, tahirkan orang kusta, usir setan-setan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini perintah Kristus yang datang untuk para rasul. Tapi perintah ini juga masih sangat relevan untuk kita sampai hari ini. Perintah ini juga berlaku untuk Bapak, Ibu, dan saya. Bahwa kita diminta untuk menyembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, mengusir setan-setan. Dan kita harus melakukannya dengan cuma-cuma. Tetapi renungkan ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu bahwa para murid adalah orang-orang the wounded, orang-orang yang terluka? Para murid adalah orang-orang yang lemah, yang punya banyak kekurangan dan kelemahan. Tuhan Yesus tahu, para murid masih akan menyangkal dia. Kita tahu ini baru Matius pasal yang ke-10 Bapak Ibu. Di pasal-pasal selanjutnya, murid-murid masih kurang percaya tentang Kristus. Murid-murid masih mengkhianati Kristus. Bahkan murid-murid menyangkal Kristus. Ketika Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, tidak ada satu murid pun yang hadir menyertai Kristus di salib, kecuali Yohanes. Jadi para murid adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang banyak kekurangan, orang-orang yang terluka, the wounded. Tapi Yesus mengutus mereka pergi, sembuhkan orang sakit. Mereka orang terluka, tapi Yesus menetapkan mereka menjadi the wounded healer, penyembuh yang terluka. Mereka sendiri belum beres dengan diri mereka. Mereka sendiri belum sembuh, tanda kutip Bapak Ibu, kehidupan mereka. Tetapi mereka diutus oleh Kristus untuk menjadi penyembuh. Perhatikan Lukas Bapak Ibu. Lukas 10 ayat 8 dan 9 mengatakan demikian. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Ayat ini Bapak Ibu, ketika Kristus mengutus 70 murid-muridnya, dia menghembusi mereka dengan rohnya, lalu Bapak Ibu, ke-70 murid diperintahkan untuk pergi memberitakan kerajaan Allah, sembuhkan orang sakit. Kita tahu bersama-sama, ke-70 murid ini juga orang-orang yang terluka. Orang-orang yang belum beres dengan diri mereka masing-masing. Orang yang mungkin imannya masih ragu-ragu. Mereka yang masih menyangkal Kristus, mengkhianati Kristus. Mereka orang-orang yang masih meninggalkan Kristus pada masa itu Bapak Ibu. Tetapi orang-orang yang lemah ini pun, orang-orang yang terluka ini, kepada mereka Tuhan Yesus berkata, pergi, sembuhkan orang sakit. Kembali kita melihat, the wounded healer, penyembuh yang terluka. Para murid diutus oleh Kristus untuk menyembuhkan mereka yang sakit. Bukankah ayat ini juga berlaku untuk Bapak Ibu dan saya? Ayat ini bukan hanya untuk para rasul atau 70 murid, atau 500 murid, atau 120 murid di loteng Yerusalem. Bukan, untuk semua kita. Ayat ini sangat relevan untuk kita di saat ini juga. Dan perhatikan apa yang dikatakan Petrus. 1 Petrus 4 ayat 10 berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Bapak Ibu, Rasul Petrus mengatakan dalam teks firman Allah, jika kita mau menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia Allah, maka kita harus saling melayani. Dia berkata, layanilah seorang akan yang lain. Kita diminta untuk saling melayani. Walau kita sendiri butuh pelayanan, kita diminta untuk saling memperhatikan. Walau kita butuh perhatian, kita diminta untuk seperti firman Allah yang tadi, kita diminta untuk pergi menyembuhkan, sementara kita sedang membutuhkan kesembuhan. Kita diminta untuk pergi melepaskan yang terikat, sementara kita barangkali masih ada ikatan-ikatan tertentu yang belum dilepaskan. Jadi Bapak Ibu, setiap kita adalah the wounded healer. Para murid adalah the wounded healer, para penyembuh yang terluka. Tetapi walaupun begitu mereka diperintahkan untuk memberitakan kerajaan Allah, diperintahkan untuk menyembuhkan yang terluka, diperintahkan untuk membangkitkan orang mati dan mengusir setan-setan. Bahkan dalam Petrus dia berkata, supaya kita saling melayani, sekalipun kita sangat membutuhkan pelayanan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba perhatikan para murid.
Mereka adalah the wounded healer. Mereka adalah para penyembuh yang terluka. Bagaimana dengan Paulus? Mari kita perhatikan dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Paulus mengatakan apa? Dalam 1 Korintus 9 ayat 27 firman Allah berkata, "Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Perhatikan anak kalimat bagian A, Bapak Ibu. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Bapak Ibu, para sarjana Alkitab mengatakan bahwa orang yang paling dekat mirip dengan Kristus adalah Rasul Paulus, Bapak Ibu. Orang yang begitu hebat, orang yang militan luar biasa, seorang yang begitu radikal. Bapak Ibu, kalau ketemu atau mendengar kata radikal, jangan salah tangkap tentang kata ini. Ini bukan kata yang negatif. Radikal itu dari bahasa Latin, artinya kata dasarnya adalah radik. Radik itu akar. Jadi radikal itu adalah orang yang berpikir secara mengakar. Orang yang berpikir sangat dalam. Rasul Paulus sangat radikal. Tetapi bukan hanya itu, dia seorang yang militan luar biasa. Militansinya telah teruji. Dia berkata, "Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya." Rasul Paulus pun melatih dirinya terus-menerus. Dia juga adalah the wounded healer. Dia juga adalah penyembuh yang terluka. Dia belum sempurna. Dia belum sempurna, Bapak Ibu. Dia terus-menerus melatih tubuhnya dan menguasai seluruhnya. Dia terus berproses. Dia terus digarap oleh Tuhan. Dibentuk oleh Allah untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tapi sementara Paulus mengalami proses dibentuk oleh Tuhan, dia sendiri terus melayani Tuhan, melayani orang yang terluka, melayani orang yang terasingkan, melayani orang yang terpinggirkan, melayani orang-orang yang belum mendengar Injil. Jadi sementara Petrus maksud saya sementara Rasul Paulus terus diproses oleh Tuhan, terus berproses dalam kesucian hidup, tapi dia juga terus melayani tubuh Kristus. Dia melatih tubuhnya. Di bagian lain dia berkata begini, kepada jemaat di Roma, jemaat yang dikirimi surat. Waktu itu orang-orang di Roma belum pernah dia kunjungi. Tetapi yang cukup menarik Bapak Ibu, dia belum pernah berkunjung ke kota Roma, tapi teologi yang paling dalam dan indah, itu justru surat yang ditujukan kepada jemaat di Roma. Kepada jemaat di Roma dia pernah berkata begini, "Apa yang baik yang aku inginkan, tetapi yang buruk yang keluar." Ketika dia hendak berbuat apa yang baik, justru yang jahat yang keluar dari dirinya. Sampai dia berkata, "Aku manusia celaka. Siapakah yang dapat menolong aku?" Apa yang poin yang saya mau beritahu Bapak Ibu? Rasul Paulus yang hebat itu juga adalah the wounded healer. Penyembuh yang terluka. Dia pun punya kelemahan, dia pun punya kekurangan, dia pun belum sempurna. Dengan bahasa saya, dia pun belum selesai mungkin dengan dirinya. Masih banyak pergulatan hidupnya. Bapak Ibu, di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7, salah satu ayat yang terkenal, tulisan yang terkenal dari Paulus. Dia berkata demikian, "Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri." Perhatikan itu Bapak Ibu. Rasul Paulus mengakui dengan jujur kepada jemaat di Korintus bahwa dia digocok. Ada duri dalam daging. Rasul Paulus adalah the wounded healer. Penyembuh yang terluka. Dia menyembuhkan banyak orang dipakai oleh Tuhan. Dia sendiri terluka. Dia banyak mengalami atau menolong orang-orang percaya di zamannya. Dia sendiri sesungguhnya membutuhkan pertolongan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kita melihat para rasul, mereka adalah the wounded healer. Kita melihat Rasul Paulus juga the wounded healer. Sekarang mari kita melihat Mesias, Tuhan dan Juru Selamat kita. Bagaimana Yesaya mengatakan tentang Mesias. Perhatikanlah Bapak Ibu, Yesaya 53 ayat 1-5 saya bacakan Bapak Ibu. Ada screen di depan yang Bapak Ibu bisa perhatikan, ada PPT ya. Yesaya 53 ayat 1-5 firman Allah berkata, "Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya.
Ia dihina dan dihindari orang. Perhatikan anak kalimat selanjutnya Bapak Ibu. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat selanjutnya, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Perhatikan apa yang ditulis oleh Nabi Yesaya Bapak Ibu. Dalam kacamata dia, Sang Mesias adalah Mesias yang penuh dengan penderitaan. Mesias yang terluka, Mesias yang ditolak, Mesias yang banyak kesengsaraan di dalam hidupnya. Jadi perhatikan, dari kacamata Yesaya, bahwa Mesias itulah adalah the wounded healer, penyembuh yang terluka. Dia adalah penyembuh yang terluka. Kita pikir dia kena tulah, padahal dia mengalami semua itu demi kita, demi Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, bagi sang Nabi, Mesias itu adalah the wounded healer, penyembuh yang terluka. Bapak Ibu, bahkan Tuhan dan Juru Selamat kita adalah the wounded healer, penyembuh yang terluka. Coba perhatikan Yohanes 20 ayat 27. Kita lompat kepada perjanjian baru. Dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 27. Ketika Kristus sudah bangkit, murid-murid masih ketakutan karena menganggap Kristus mati untuk selamanya. Itu sebabnya kemudian para murid bersembunyi di rumah, terkunci rapat semua ruangan itu. Lalu tiba-tiba Tuhan Yesus hadir lalu berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian perhatikan Yohanes 20 ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, karena sebelumnya dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, penampakan diri Kristus sebelumnya kepada para murid, Thomas tidak hadir. Kali ini Thomas hadir. Lalu Yesus berkata, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Perhatikan Bapak Ibu, Tuhan Yesus yang bangkit. Tuhan Yesus yang bangkit dengan tubuh kemuliaannya. Tetapi tubuh kemuliaan itu tidak menghilangkan tanda dari luka-luka itu. Tangannya yang berlubang paku, lambungnya yang ditusuk oleh tombak itu. Bapak Ibu, memang Alkitab tidak mencatat, tapi kita bisa berimajinasi yang terkontrol Bapak Ibu. Tahukah Bapak Ibu, duri di zaman di Israel sana Bapak Ibu, kami pernah melihatnya, bahkan istri saya pernah tergores kakinya dengan duri itu. Duri di sana sebegini panjangnya Bapak Ibu, sampai sejari saya ini Bapak Ibu, panjang-panjang dan besar. Firman Allah berkata, duri itu, tanaman duri itu yang dianyam, kemudian dimahkotakan kepada kepala Kristus, ditaruh di kepala Kristus lalu dipukulkan. Jadi duri itu menancap di kepala Kristus. Kemungkinan besar batang otaknya tembus, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Jika saja Alkitab, memang Roh Kudus tidak mewahyukan untuk dituliskannya. Tetapi jika saja hari itu Kristus mau menunjukkan mungkin bekas-bekas duri di kepalanya. Karena sekalipun dia sudah menggunakan tubuh kemuliaan, tubuh yang telah dibangkitkan itu. Tetapi kita melihat tanda-tanda luka tidak hilang. Itu menjadi tanda abadi selama-lamanya bagi gereja. Bahwa gereja, umat tebusannya, pernah ditebus dengan tubuh yang kudus itu. Sehingga kemudian semua bekas paku, bekas tombak di lambungnya, dan mungkin bekas mahkota di kepalanya sekali lagi menjadi peringatan bagi gereja. Bahwa gereja di segala zaman dan di segala tempat pernah ditebus dengan tubuh itu. Sehingga ketika Kristus bangkit dengan tubuh kemuliaan, tanda-tanda luka itu tidak hilang. Apa yang saya mau beritahu Bapak Ibu? Kristus Yesus adalah Sang Mesias, the wounded healer, penyembuh yang terluka. Waktu Tuhan Yesus kemudian bangkit lalu menampakkan diri kepada para murid, lalu para murid melihat tubuh yang luka itu, melihat lambung yang terluka, melihat tangan bekas paku. Apakah para murid kecewa? Tidak. Apakah para murid kemudian mundur, lalu kemudian menolak Kristus? Tidak.
Justru melalui tangan yang terluka itu, lalu lambung yang berlubang itu, Bapak Ibu, para murid menjadi begitu bergairah, begitu antusias. Sungguh ini Tuhan yang sudah bangkit. Sungguh ini Tuhan yang digantung dan disalibkan, namun sekarang telah bangkit. Mereka jadi jauh lebih bersemangat, jauh lebih bergairah. Mereka menyala-nyala bagi Tuhan. Bapak Ibu perhatikan yang Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak kecewa hanya karena Kristus ada tanda-tanda luka di tubuhnya. Sebaliknya, mereka begitu berbahagia. Bapak Ibu yang saya ingin Bapak Ibu dan saya renungkan bersama-sama. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dengarkanlah ini baik-baik. Bahkan Kristus juga adalah seorang the wounded healer, penyembuh yang terluka. Bapak Ibu, apa pelajarannya untuk Bapak Ibu dan saya? Perhatikanlah, semua kita adalah the wounded. Semua kita adalah wounded. Semua kita adalah orang-orang yang terluka. Kita orang-orang yang banyak kekurangan dan kelemahan. Kita orang-orang yang masih belum selesai dengan diri kita masing-masing. Tapi Tuhan telah menetapkan Bapak, Ibu, dan saya untuk menjadi healer. Saya ulang Bapak Ibu, semua kita adalah wounded, orang-orang yang terluka. Tetapi Tuhan telah menetapkan umat tebusannya ini menjadi wounded healer, menjadi penyembuh yang terluka. Kita dipanggil untuk menjadi healer. Bapak Ibu, kita nggak boleh punya alasan. Mulai hari ini renungkan firman Tuhan, pelajaran yang pertama ini. Setiap kita memang adalah wounded, orang-orang yang terluka. Tapi Tuhan telah memutuskan dari kekekalan. Bapak, Ibu, dan saya dipakai menjadi alatnya untuk menjadi penyembuh-penyembuh bagi mereka yang terluka, bagi mereka yang luka batin, bagi mereka yang patah semangat, bagi mereka yang penuh kekhawatiran dan kegalauan. Bapak, Ibu, dan saya dipanggil untuk menyembuhkan mereka. Apalagi di zaman sekarang, di mana wabah virus corona melanda di kota kita, di kota Surabaya, Bapak Ibu, wabah masih sangat begitu masif, Bapak Ibu. Terus pertumbuhannya di Indonesia sampai 4 digit terus perkembangan orang-orang yang terkena positif COVID-19. Mereka butuh. Ada orang-orang yang peduli. Anak-anak Tuhan yang terkena, keluarga-keluarga Kristen yang terdampak. Mereka membutuhkan orang-orang yang bisa menyembuhkan luka batin mereka, menyembuhkan kekecewaan mereka. Bapak, Ibu, dan saya, kita nggak boleh beralasan, Pak Pendeta, saya masih punya banyak kekurangan dan kelemahan. Saya masih belum beres dengan diri saya. Pak Pendeta, saya masih banyak hal-hal yang menghambat saya untuk bisa melayani begitu efektif. Bapak Ibu, jangan beralasan. Tidak boleh. Tidak begitu. Siapa yang sudah selesai? Saya mau tanya kepada kita semua yang bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Siapa yang sudah selesai dengan dirinya? Tidak ada, kecuali Kristus. Siapa yang sudah beres dengan dirinya? Tidak ada. Kalau kita menunggu beres baru kita melayani Tuhan, kita tidak akan pernah melayani Tuhan seumur hidup kita. Jika kita tunggu selesai semua kelemahan-kelemahan kita tidak ada lagi, kita tidak lagi berbuat dosa, kita tidak lagi melanggar kebenaran firman yang suci, barulah kita melayani Tuhan. Kalau tunggu seperti itu, tidak seorang pun yang melayani Tuhan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Tidak. Perhatikan para rasul, perhatikan Rasul Paulus. Mereka semua adalah the wounded healer. Mereka adalah penyembuh-penyembuh yang terluka. Bapak Ibu, saya ingin menguatkan kita semua. Ayo, setiap kita punya kekurangan, setiap kita punya kelemahan masing-masing, kita punya pergumulan tersendiri yang gak seorang pun tahu. Kita punya masalah sendiri yang tidak seorang pun tahu barangkali. Tetapi jangan itu menghalangi kita untuk terus melayani Tuhan. Kita semua adalah wounded. Tapi setiap kita dipanggil untuk menjadi healer, para penyembuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah ini menguatkan kita semua. Sekali lagi, saya belum sempurna. Masih banyak kekurangan dan kelemahan saya. Masih bergumul saya, Bapak Ibu. Setiap pagi jam 3 pagi saya bangun, jam 4 pagi saya bangun, saya berdoa, saya bergumul, saya bergulat dengan diri saya. Masih banyak kekurangan dan kelemahan. Masih banyak hal-hal yang belum beres. Dengan bahasa orang sekuler mengatakan saya masih banyak belum selesai. Tapi saya memutuskan untuk terus dengan iman melayani Kristus sambil menjaga diri saya pelan-pelan. Jadi sementara saya berproses, saya terus melayani
melayani Allah. Di dalam pelayanan itulah proses itu semakin matang. Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama merenungkan bagian ini. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada yang sudah beres. Semua kita masih berjuang. Ayo bersama-sama. Jadilah orang-orang penyembuh, orang yang terluka, penyembuh orang yang khawatir, penyembuh orang yang butuh pengampunan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama. Kitalah the wounded healer itu. Kitalah para penyembuh yang terluka. Pelajaran yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikanlah bahwa semua wounded yang kita alami, itu cara Tuhan untuk membentuk kita dan menguatkan sesama yang mengalami wounded. Perhatikan Bapak Ibu, kita ini terluka. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita mengalami luka. Tapi waktu kita terluka atau mengalami luka, itulah cara Tuhan membentuk kita, memoles kita, supaya kita semakin indah di matanya. Tapi bukan hanya berhenti di situ. Supaya kita yang dipoles ini, melalui luka-luka batin yang pernah kita alami barangkali, melalui rasa sakit yang kita alami, melalui penderitaan yang kita hadapi Bapak Ibu, semua pengalaman-pengalaman ini membentuk hidup kita, supaya kita menguatkan sesama kita yang mengalami hal yang sama. Supaya kita bisa membangunkan mereka yang juga wounded, yang juga terluka. Tahukah Bapak Ibu, perhatikan perkataan Carl Jung, Bapak Ibu. Carl Gustav Jung tadi, Bapak psikolog tadi mengatakan apa? Seorang dokter hanya akan menjadi efektif kalau dia sendiri terpengaruh, kalau dia sendiri mengalami, dia pernah mengalami. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ingatlah, Tuhan mengizinkan kita dalam ketetapan kehendaknya, mengizinkan kita menjadi orang-orang yang terluka, orang-orang yang pernah patah, orang-orang yang pernah kecewa, orang-orang yang pernah putus asa barangkali. Tuhan mengizinkan semua pengalaman-pengalaman itu. Supaya apa? Membentuk kita, memoles kita semakin indah, membentuk kita semakin serupa dengan Kristus. Tujuannya apa? Supaya orang lain yang mengalami perkara yang mirip dengan kita, mereka dikuatkan melalui kehidupan kita. Bapak Ibu, mari renungkan bagian ini bersama-sama. Semua pengalaman-pengalamanmu, baik yang buruk maupun yang baik. Semua pengalaman-pengalamanmu, baik duka cita maupun sukacita. Baik pengalaman yang menyenangkan atau tidak mengenakkan sama sekali. Semua pengalaman-pengalaman itu dipakai oleh Tuhan untuk membentuk karakter kita, supaya semakin indah kita dipoles olehnya, tapi juga supaya orang-orang yang punya peristiwa-peristiwa pengalaman hidup seperti kita dikuatkan melalui kesaksian Bapak, Ibu, dan saya. Mari kita belajar bersama-sama merenungkan bagian ini Bapak Ibu. Sekali lagi saya bacakan poin yang kedua. Semua wounded yang kita alami, rasa luka dan kecewa yang kita alami, itu cara Tuhan membentuk kita, memoles kita untuk menguatkan orang-orang yang mengalami wounded juga. Pelajaran yang ketiga, pelajaran yang terakhir Bapak Ibu. Perhatikanlah bahwa Tuhan pasti membela semua orang yang diutusnya. Karena itu, ayo kita bertindak dengan iman. Mari kita bertindak untuk melayani sesama. Tuhan pasti membela kita. Perhatikan para rasul. Mereka diutus, mereka punya kelemahan. Mereka adalah the wounded. Mereka orang-orang yang terluka, tapi Kristus utus mereka. Dan Kristus memperlengkapi mereka. 70 murid dihembusi dengan rohnya. Lalu kemudian mereka pergi memberitakan Injil, menyembuhkan orang yang sakit. Kristus memperlengkapi mereka. Kristus membela mereka. Sehingga ketika mereka kembali, Bapak Ibu, mereka bersuka cita luar biasa. Dan Tuhan Yesus berkata apa? Janganlah bersuka cita oleh karena semua yang hebat-hebat itu terjadi. Tetapi oleh karena apa? Aku melihat iblis jatuh dari langit. Bersukacitalah karena kemenangan di pihak Allah. Karena kemenangan untuk kemuliaan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu hari ini, waktu engkau mendengar kebenaran firman Allah ini, mari bertindak dengan iman. Mulai layani sesamamu. Dimanapun kau ada, perhatikan semua aktivitas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadamu, itulah pelayananmu, itulah mimbarmu. Kalau engkau seorang penjaga toko, itulah mimbarmu. Kalau engkau seorang pengusaha, itulah mimbarmu. Kalau engkau seorang pengkhotbah,
Itulah mimbarmu. Kalau engkau seorang tukang gojek barangkali, super taksi barangkali, atau engkau pedagang, atau engkau pegawai negeri, engkau polisi, engkau militer, apapun profesimu masing-masing, itu adalah mimbarmu. Bertindaklah dengan iman, beritakan Injil di sana, beritakan kabar sukacita, sembuhkan mereka yang sakit, doakan, jangan takut. Tuhan menyertaimu, Tuhan mengurapimu. Tuhan akan selalu membela orang-orang yang diutusnya. Bapak Ibu, ayo kita belajar bersama-sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari dengan iman bertindak, layani Tuhan terus. Jangan cari alasan. Sekali lagi, jangan kita gunakan kelemahan-kelemahan kita sebagai alasan untuk tidak melayani Tuhan. Jangan kita gunakan kekurangan kita untuk menjadi alasan untuk kita tidak beritakan Injil. Tidak boleh. Bapak Ibu, semua kita the wounded healer. Semua kita adalah para penyembuh yang terluka. Walaupun kita terluka, tapi Tuhan telah memutuskan untuk mengutus kita memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sambil kita melayani demikian, kita akan diproses oleh Tuhan, dibentuk semakin indah. Cara Tuhan membentuk Bapak, Ibu, dan saya seringkali melalui pelayanan kita masing-masing. Di sanalah kita dibentuk untuk menjadi lebih rendah hati, belajar peduli kepada orang lain, berempati, mengerti kesusahan orang lain, mengerti pergumulan gereja, mengerti kesusahan yang sedang dihadapi gereja di hari-hari ini, Bapak Ibu. Mari kita belajar bersama-sama. Poin yang saya mau kita renungkan bersama-sama. Tuhan pasti membela siapapun yang diutusnya. Karena itu bertindaklah dengan iman untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu, saya akan tutup dengan kesaksian dari diri saya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, kira-kira 10-11 tahun yang lalu, saya khotbah di Nginden, Bapak Ibu. Lalu kemudian waktu saya khotbah, selesai saya khotbah, saya pulang. Saya selalu penerbangan pagi, lalu biasanya jam 4 pagi supir gereja sudah siap untuk antar saya ke Juanda. Sampai di bandara Bapak Ibu, entah bagaimana, lalu kemudian saya merasa lemes sekali. Waktu dari waiting room, ruang tunggu saya mau masuk ke pesawat, di Garbarata itu Bapak Ibu saya terduduk. Saya capek sekali rasanya, saya terduduk. Waktu saya terduduk, ada seorang jemaat yang hari Minggu dia beribadah di Nginden, dia melihat saya khotbah. Lalu kemudian ketika dia lihat saya, seperti dia berkata, ini kan Pak John yang khotbah kemarin. Iya Pak, saya berkata begitu. Lalu kemudian, kenapa Pak John? Saya bilang, saya nggak tahu juga. Singkatnya Bapak Ibu, kemudian kami bersama-sama masuk ke pesawat Bapak Ibu. Sesampainya di Batam, saya coba ke dokter. Saya periksa diri saya Bapak Ibu dikasih badan semua sakit luar biasa. Tulang-tulang sakit, tidur baring ke kanan sakit, ke kiri sakit, telentang sakit, tengkurap saya nggak bisa bernafas. Sulit sekali, sakit semua badan. Kami telah pergi ke dokter Bapak Ibu. Lalu waktu kami di rongsen, dokter berkata, Bapak ini kena paru-paru, TBC, dan saya dikasih obat Bapak Ibu dikasih Tuhan. Lalu kemudian, tapi tetap saja tidak berubah rasa sakit yang luar biasa. Ada lagi dokter yang lain berkata, saya kena lambung, bla bla bla, dan lain sebagainya. Sampai kemudian seorang diaken kami berkata begini, Pak John, ayo kita ke Singapura, kita coba cek Singapura. Malam harinya Bapak Ibu, saya ngomong kepada istri saya, Ma, kalau besok masih rasa sakit seperti ini, lebih baik Tuhan panggil saya. Saya mengaku jujur Bapak Ibu, saya begitu cengeng. Saya seakan-akan menjadi pribadi yang begitu lemah. Saya ngomong sama istri, daripada rasa sakit yang mengerikan seperti ini, gak apa-apa Tuhan panggil saya siap. Sebuah ungkapan yang sangat tanda kutip Bapak Ibu bagi saya, sangat mengecewakan saya secara pribadi. Tetapi kemudian itulah yang terjadi. Lalu kemudian diaken kami telepon ke Singapura, cari dokter yang baik. Lalu kemudian kami pergi ke Singapura. Waktu kemudian kami ke Singapura Bapak Ibu, lalu kemudian dicek. Saya bawa semua laporan dari dokter di Indonesia di Batam Bapak Ibu, saya bawa semua foto rongsen dan lain sebagainya. Saya kasih kepada dokter, lalu dokter lihat foto rongsen itu, dia bilang, kamu nggak ada kena paru-paru. Menurut foto rongsen dari Indonesia ini, kamu tidak terkena paru-paru, nggak ada TBC dalam tubuhmu. Ayo kita ulang semua. Diulang cek semua Bapak Ibu, waktu diulang cek semua, lalu kemudian dia berkata, buka mulutmu. Waktu saya buka mulut, dia bilang di mulut saya ini ada banyak jamur.
Itu yang menyebabkan rasa sakit yang luar biasa di tulang-tulang saya, di seluruh tubuh saya. Lalu saya ditetesin oleh obat, Bapak Ibu, 2 tetes saja. Malam harinya di hotel, saya bisa tidur nyenyak luar biasa. Enak sekali, hilang semua rasa sakit. Tapi kemudian saya diperiksa lebih lanjut. Waktu diperiksa lebih lanjut, ketahuan saya ada tiroid, Bapak Ibu. Sistem hormon saya terganggu. Saya terkena tiroid. Penyebabnya kalau tidak faktor keturunan, stres yang berlebihan, atau capek yang berlebihan. Dokter berkata begitu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Singkat cerita, saya kemudian ditreat, saya harus minum obat. Saya diberi dosis tertentu, 3 bulan sekali saya kontrol ke Singapura. Waktu saya minum obat Bapak Ibu, lalu kemudian dikontrol pertama, dokter berkata, wah bagus, darah putihmu sudah kembali ke normal, kemarin berbahaya, mengkhawatirkan, sekarang sudah kembali ke normal. Lalu kemudian dikurangi dosis obatnya Bapak Ibu, 3 bulan lagi kurangi dosis obatnya, sampai kemudian 1 tahun. Bapak Ibu, dosis yang paling rendah, kemudian dokter memutuskan. Dokter berkata, mulai bulan depan, stop minum obat, saya tidak minum obat lagi. Bagi saya sebuah kabar gembira, saya senang sekali Bapak Ibu. Tetapi setelah 6 bulan saya tidak minum obat, saya kontrol lagi ke Singapura Bapak Ibu, hormon saya naik lagi, tiroid itu naik lagi Bapak Ibu. Lalu dokter khawatir, ditreat lagi ulang dari awal, kasih dosisnya lagi pelan-pelan, 3 bulan kemudian dikurangi, sampai kemudian sama sekali tidak minum obat. Selama 6 bulan lagi dicoba, kemudian naik lagi tiroid saya Bapak Ibu, sampai 2 dokter yang pertama pensiun, dia rekomendasikan dokter yang lain ini juga kemudian pensiun, sampai sekarang dokter yang ketiga Bapak Ibu, Dr. Richard Chen, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa yang saya mau beritahu? Ini yang saya mau cerita kepada Bapak Ibu sebagai kesaksian saya. Ketika saya mengalami tiroid, lalu sekarang diputuskan, memang tiroidmu sudah sembuh, tapi perlu di-maintain, perlu dijaga dengan baik, minum obat dengan dosis yang paling rendah, 5 mili, 2 hari atau 3 hari sekali saja minum. Bapak Ibu senang rasanya, dosis dikurangi, senang rasanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi tahukah Bapak Ibu, di malam-malam hari ketika saya berdoa, kadang-kadang datang pikiran-pikiran, waktu saya bergumul, datang pikiran-pikiran, John, kamu sendiri nggak sembuh. Bagaimana mungkin kamu berdoa untuk orang lain disembuhkan? Kalau kamu sendiri tidak mengalami kesembuhan dan mujizat kesembuhan tidak ada padamu, bagaimana mungkin engkau bisa berdoa untuk orang lain sembuh? Kadang-kadang pikiran-pikiran itu datang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana mungkin saya berdoa di mimbar sebagai seorang gembala sidang, berkata yang sakit disembuhkan, sementara saya sakit dan tidak sembuh. Bapak Ibu, pikiran-pikiran itu bisa begitu mengecilkan saya, bisa begitu mematahkan semangat saya. Tetapi terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Dimuliakanlah Raja di atas segala Raja, yaitu Tuhan Yesus. Waktu kita melihat kebenaran firman Tuhan tadi Bapak Ibu, kita tahu ketika Kristus bangkit, dia terluka. Lukanya itu masih ada bekas lukanya, baik di tangan maupun di lambung. Para murid justru dikuatkan melalui luka-luka itu. Mereka tahu inilah Tuhan yang betul-betul disalibkan itu. Inilah Tuhan yang betul-betul bangkit itu. Melalui luka-luka itu, para murid menjadi begitu bergairah, luar biasa. Saya begitu dihiburkan, mengetahui kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Saya tahu sekarang, kenapa ketika saya pergi ke kota-kota melayani Tuhan, beritakan Injil di kota-kota lain, Bapak Ibu, bahkan sampai keluar kami beritakan Injil, lalu saya bertemu dengan orang-orang yang sakit tiroid. Saya bercerita kepada mereka. Waktu mereka cerita tentang tiroid mereka, lalu saya ceritakan tentang tiroid saya, bagaimana saya menerapi. Saya belum sembuh, tapi saya jaga hidup saya begini. Saya cerita kepada mereka. Dan itu menguatkan mereka. Itu menghibur mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena saya mengalami sakit tiroid, saya bertemu dengan jemaat yang terkena tiroid, lalu kemudian saya bersaksi kepada mereka, saya belum sembuh, saya masih terus berproses, tapi saya ceritakan kepada mereka bagaimana Tuhan menguatkan dan menghibur saya, dan mereka dikuatkan, mereka dihiburkan melalui sakit saya. Mereka dikuatkan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apa yang saya mau beritahu Bapak Ibu? Ingatlah, semua kita wounded healer. Kita adalah para penyembuh yang terluka. Janganlah karena luka-lukamu, engkau tidak pergi memberitakan Injil Tuhan. Jangan karena kelemahan-kelemahanmu. Jangan karena sakitmu. Jangan karena penderitaanmu. Jangan karena kemiskinanmu. Jangan karena kekayaanmu. Jangan karena kesusahan-kesusahan pribadimu. Engkau tidak melayani Tuhan. Tidak boleh.
Engkau berhenti memberitakan Injil Allah, tidak boleh. Semua itu tidak boleh menjadi alasan untuk kita tidak melayani Tuhan. Kita harus tetap melayani Tuhan, walau kita terluka, walau masih banyak lemah, walau masih banyak kekurangan dan kelemahan. Karena semua kita adalah wounded healer, penyembuh yang terluka. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu, kita akan mengakhiri firman Tuhan ini. Saya rindu berdoa untuk Bapak Ibu semua. Karena itu hari ini, engkau yang sakit, mari kita berdoa supaya Tuhan melakukan terobosan dengan penyakitmu. Dia menyembuhkan, memulihkan, atau menguatkan. Engkau yang susah secara ekonomi, Tuhan juga melakukan terobosan, memberi engkau hikmat untuk bisa mengelola ekonomimu. Engkau yang mengalami kesulitan, pengangguran, dan lain sebagainya, apapun masalahmu. Ayo kita berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan terus memakai kita. Di tengah kesulitan kita, Tuhan tetap pakai kita menjadi para penyembuh yang dilindungi Allah, yang diutus Allah, dan yang dibela oleh Allah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Kami melihat kepada rasul-rasulmu dari firman Tuhan. Mereka juga orang-orang yang terluka. Tapi Tuhan pakai dengan luar biasa. Bahkan kami melihat juru selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, ketika dia bangkit. Bekas luka masih ada di tangannya, di lambungnya. Tapi itu justru menguatkan para murid, memastikan para murid bahwa dialah Tuhan yang tersalib itu, yang bangkit dengan tubuh kemuliaan. Namun tetap ada bekas abadi di sana, bagaimana Kristus menebus kami di kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami dengar firman-Mu. Bapa, kami banyak kekurangan. Ada di antara kami yang sakit, ada yang mengalami kelemahan tertentu, ada yang menderita karena pergumulan, ada yang terluka luka batin oleh karena dikhianati, ada yang mengalami kemiskinan oleh karena pandemi ini, ada yang mengalami kebingungan oleh karena baru berhenti dari pekerjaan barangkali, dan lain sebagainya. Ada banyak kesulitan-kesulitan kami, tetapi kami berdoa kepadamu, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang maha kuat. Tolonglah kami semua, tolonglah umat-Mu ya Tuhan. Apapun situasi kami, apapun situasi umat-Mu, biar umat-Mu terus menjadi para penyembuh kepunyaan Tuhan. Biar seluruh umat-Mu terus melayani Allah. Biar seluruh jemaat-Mu tetap memberitakan Injil Kerajaan Allah. Di masa-masa yang sukar seperti ini Tuhan, sebuah kesempatan kami bisa membawa kabar baik kepada dunia di sekitar kami. Tolonglah seluruh jemaat-Mu yang sakit Tuhan, sembuhkanlah mereka. Kuatkanlah hati mereka, yang susah hiburkan, yang bimbang teguhkanlah, yang mengalami jalan buntu Tuhan anugerahkan jalan keluar, sehingga mereka tahu bahwa mereka disertai Allah, mereka dibela oleh Tuhan. Bapa, tolonglah kami wounded healer, kami orang-orang terluka, namun kami adalah para penyembuh yang diutus Tuhan. Pakai kami sesuai dengan profesi kami masing-masing, sesuai dengan karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Pakai kami semua. Pakai seluruh jemaat-Mu, berkatilah hidup mereka. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Aswin Tanu Saputra. Tuhan, Engkau memakai hamba-Mu bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau nyatakan kuasa-Mu, anugerahkan visi yang dari Allah ke depan. Kerinduan-kerinduan hatinya untuk terus mengembangkan gereja-Mu lebih indah lagi. Pakai bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih kami semua juga, pakai kami dengan cara Tuhan. Terpujilah nama-Mu, bagimulah segala pujian dan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus penebus kami yang sejati kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan.
rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan.